Ini terkait lagi dan lagi yang masih hot news, yaitu persidangan Niki, yang Niki akhirnya membacakan pledoi nota pembelaan dia terkait dia dituntut 11 tahun oleh JPU dan denda 2 miliar. Niki merasa kecewa karena dibilang oleh JPU Niki tidak sopan di dalam persidangan sampai dituntut 11 tahun. Dan dia menanyakan ketidaksopanan itu seperti apa. Dia bilang apakah perdebatan dia selama ini dengan JPU itu membuat Niki dituntut 11 tahun. Abang sebagai penasihat hukum yang sudah melalang buana mengikuti persidangan di Indonesia, seperti apa? Jadi gini, saya perlu menjelaskan sedikit ya, agar mungkin sama-sama kita bisa belajar. Di dalam sistem hukum kita ini menganut Eropa kontinental. Bukan Anglo-Saxon ya, dalam sistem ya. Jadi code law, pembukuan secara tertulis. Tentunya dalam proses persidangan adalah tahapan akhir dari sistem hukum ya, dalam menguji kebenaran material dalam pidana. Kalau untuk perdata kebenaran formil, itu perbedaannya. Itu kalau kita belajar kuliah hukum yang betul gitu ya. Nah, maka apa yang tadi Mas sampaikan pertanyaannya, ini juga sebagai pengayaan untuk masyarakat. Dan ini juga harus kita ingatkan juga bagi aparatur hukum. Ini ada dua sisi nih Mas. Dalam sistem hukum Indonesia adalah produk adaptif dan asimilatif. Penyesuaian itu dari Belanda selaku penjajah kolonial kita dulu. Ya, meskipun alhamdulillah nanti tahun 2026 kita sudah dapat melaksanakan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu pelaksanaan 3 tahun setelahnya adalah 1 Januari 2026 kita memiliki produk KUHP pidana buatan sendiri, anak bangsa sendiri dengan semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Maka kita sudah tidak lagi memberlakukan KUHP pidana zaman Belanda. Ya, karena kita yakin dengan ahli hukum di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Dan KUHP-nya pun itu insya Allah pun berlaku tahun 2026 ya, karena sudah diketuk sama pihak DPR dan pemerintah tentunya ya. Itu mekanisme tata negara kita yang harus kita hormati di sisi yang lain. Oke, kembali ke sini, tentunya dari dasar tadi yang saya sampaikan, maka korban itu siapapun korban, sekali lagi siapapun korban dalam pidana, itu diwakili oleh negara Mas. Negara melindungi warga negaranya yang memang menjadi korban. Itulah diwakili oleh siapa? Oleh jaksa, prosecutor kalau dalam bahasa asing lainnya, gitu loh. Bukan Polri. Polri ini pintu buka, asal muasal, gitu kan, dalam proses penegakan hukum pidananya. Tetapi yang mendakwa, yang menuntut, ya, penyidik dan penuntut itu adalah jaksa, prosecutor. Maka jaksa ini punya teori adagiumnya, punya teori pembelaannya, punya teori kewenangannya. Di dalam otaknya gampangnya begini, pokoknya salah. Paham ya Mas? Dalam pendidikannya bahkan kejaksaan itu Mas, itu sudah diplatform oleh mereka loh sebenarnya. Apa? Warga negara yang diduga salah adalah salah Mas. Itu memang harus begitu. Itu di sisi yang lain, ya kan? Kenapa? Dia mewakili negara untuk menghukum, untuk menuntut, bahasanya gitu loh, untuk memasung hak kebebasan warga negara yang memang diduga pelaku ini. Untuk apa? Dihukum Mas. Dia hadirkan di persidangan untuk diputus oleh majelis hakim. Di sisi yang lain, sistem hukum kita itu ada namanya terdakwa, suspek, gitu loh. Apa? Dia yang diduga sebagai pelaku. Karena sistem hukum kita ini sudah betul-betul disempurnakan, kita meratifikasi semua peraturan-peraturan yang memang telah disepakati oleh internasional dalam menjaga apa? Hak asasi manusia. Maka zaman Belanda tadi di awal itu sudah ada namanya pokrol bambu. Istilah advokat lawyer itu pokrol bambu. Ya,
apa yang memahami hukum di pengadilan untuk membela si pelaku. Disempurnakanlah oleh KUHP-nya, produknya Belanda tadi. Itulah namanya penasihat hukum. Apa fungsinya dia? Ini jaksa di tangan kiri saya, kanan ini adalah penasihat hukum. Apa? Untuk memastikan apakah jaksa ini dalam teorinya pelaku itu bersalah. Maka dia harus membuktikan dakwaannya. Kalau penasihat hukum, teori dan adagiumnya itu dipastikan sebaliknya. Dia harus bisa memastikan bahwasannya pelaku itu tidak bersalah. Apa yang didakwa oleh pihak jaksa ini itu tidak bisa dibuktikan. Yang akhirnya majelis hakim memberikan pertimbangan dan kembali memutuskan salah dan atau tidak salah. Ya, 3 dalam putusan: bersalah, bebas, lepas. Onslah, prospek, terpidana, hukum, vonis, gitu ya. Itu dalam 3 putusan dalam hukum pidana, gitu loh. Nah, kembali kepada yang terjadi di persidangan antara Nikmir gitu ya, yang sangat viral ini, dan juga pihak jaksa. Ini tidak boleh terjadi kalau pandangan saya, gitu loh. Jadi seharusnya perdebatan dan ataupun pertaruhan pembuktian dalam persidangan itu dibuka selebar-lebarnya. Tidak boleh, ini kalau bahasa anak sekarang, baperan. Saya ini adalah pelaku salah satu yang gebrak meja di persidangan. Saya diusir, saya diskorsing. Ini fakta, Mas. Ya, mungkin majelis hakim yang terhormat yang mengenali saya masih ingat saya gitu kan. Akhirnya saya diskorsing gitu ya, saya diusir gitu kan dan sebagainya. Ini fakta, Mas. Kenapa? Saya membela klien saya untuk mempertahankan bahwasannya dakwaan jaksa ini tidak bisa dibuktikan, gitu loh, Mas. Maka seharusnya ketika memang jaksa melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai perwakilan negara, tidak boleh baper. Harus keluar dari jalur kepentingan pribadi, melepaskan ego pribadi yang melekat, di mana seragamnya dia itu adalah seragam negara, gitu loh. Dia nggak boleh. Seharusnya yang terjadi adalah pertaruhan bagaimana jaksa dapat membuktikan dakwaan pasal pemerasan dan jungto TPPU-nya itu dapat dia buktikan. Mengenai soal nanti penasihat hukum dan si terdakwa dalam hal ini Nikmir memprotes, mengkontra, itu adalah tugas sebagai sistem hukum. Ini dilindungi oleh undang-undang, Mas. Ini diakui oleh negara sebagai sistem hukum. Jadi penasihat hukum dan terdakwa, contoh, dia mengkontra, dia melawan, itu adalah sangat diperbolehkan di dalam sistem hukum kita. Gitu loh. Ini jangan menjadi polemik yang seolah-olah karena Nikmir mungkin ya dalam persidangan kan luar biasa di media kan, gitu kan, mengekspos beliau ini, itu seolah-olah kesannya ditangkap oleh jaksa, wah dia melawan jaksa, memberikan mungkin menurunkan nilai dan sebagainya. Akhirnya jaksa ini secara subjektif memberikan tuntutan yang luar biasa 11 tahun seperti itu. Berarti bisa bilang itu hal wajar dan sah-sah saja bagi seorang Niki sebagai terdakwa untuk ibaratnya. Sah banget. Tidak ada masalah, itu bukan poin buat untuk ibaratnya menjatuhkan hukuman berat ke Niki, bisa dibilang gitu kan? Itu sangat sah sekali, Mas. Posisi saya pernah membela korban, Mas. Ya, saya pernah mendampingi korban, otomatis kan saya menyerahkan kepada jaksa untuk dihukum si pelaku. Juga saya pernah membela si pelaku, Mas. Saya pernah membela terdakwa sampai divonis. Bagaimana dakwaan jaksa tadi saya bisa patahkan dengan analisis bukti-bukti hukum.